akan menjelaskan tentang hakikat teks narasi sederhana. Yang pertama, menurut Dahlman, teks narasi merupakan suatu karangan yang menciptakan atau menceritakan sebuah peristiwa manusia dari waktu ke waktu. Di dalam teks tersebut juga terdapat tokoh yang disusun secara sistematis. Yang kedua, menurut Nuruddin, teks narasi merupakan bentuk tulisan yang berisi menciptakan atau menceritakan tindak tanduk dari perbuatan manusia. Yang ketiga, menurut Langan, teks narasi yaitu penulis menceritakan sebuah teks tentang sesuatu yang terjadi. Dalam teks tersebut menjelaskan pernyataan yang disampaikan secara jelas. Tujuan dari teks narasi sederhana. Ada beberapa tujuan dari teks narasi sederhana, yaitu yang pertama, pembaca dapat menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa yang ada di dalam teks narasi sederhana. Yang kedua, tujuan dari teks narasi sederhana ini adalah untuk menceritakan suatu peristiwa yang ada di dalam kehidupan manusia. Tujuan yang ketiga yaitu dapat memberikan suatu informasi serta dapat memperluas wawasan bagi pembaca. Tujuan yang keempat, teks narasi sederhana ini dapat juga menjadi penghibur dan serta dapat menarik perhatian pembaca. Lalu tujuan yang terakhir adalah untuk menghibur pembaca serta dapat memberikan pesan moral yang ada di dalam teks narasi sederhana. Memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu teks narasi di dalamnya berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, bisa juga berupa imajinasi atau gabungan dari keduanya. Yang kedua, teks narasi di dalamnya terdapat suatu konflik. Yang ketiga, memiliki unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Yang keempat, terdapat tokoh yang mengalami suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir, memiliki alur yang jelas. Teks narasi sederhana memiliki beberapa struktur di dalamnya. Yang pertama, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian penyaji teks yang terdiri dari tokoh, tempat, waktu, dan watak yang ada di dalam teks. Lalu komplikasi. Pada bagian ini menghadirkan suatu konflik yang terjadi di dalam suatu peristiwa. Yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini memberikan suatu solusi agar suatu permasalahan dapat terselesaikan. Yang terakhir ada koda. Pada bagian ini menyampaikan pesan moral yang ingin disampaikan pada suatu peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menulis teks narasi sederhana. Yang pertama, menentukan tema serta pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, membuat rancangan kejadian dalam bentuk alur yang sesuai pada skema yang ditampilkan. Yang keempat, rangkailah urutan peristiwa tersebut menjadi beberapa bagian seperti bagian pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, membuat rincian dan penjelasan tentang kejadian-kejadian utama secara jelas untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. Yang keenam, menyusun tokoh dan perwatakan latar juga sudut pandang. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari teks eksplanasi. Menurut Kosasih, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat proses perkembangan dari fenomena seperti fenomena alam maupun fenomena sosial. Sedangkan menurut Kemendikbud menjelaskan bahwa teks eksplanasi ini sama dengan teks prosedur, yang dimana teks eksplanasi memberikan pemahaman bagi pembaca tentang
suatu peristiwa yang terjadi. Lalu ada menurut Azriani. Menurutnya, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses dari suatu fenomena. Jadi kesimpulannya adalah teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan dari suatu kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Ada beberapa tujuan dari teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, untuk menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Yang ketiga, untuk menjelaskan suatu tahapan atau proses dari peristiwa yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang terakhir, teks eksplanasi bertujuan untuk mengungkapkan suatu gagasan dari suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan informasi mengenai bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Yang kedua, di dalam cerita tersebut bisa berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Yang ketiga, memperlihatkan urutan kejadian tentang bagaimana fenomena tersebut terjadi. Yang keempat, terdapat struktur terpikir yang terdiri dari identifikasi pernyataan umum tentang fenomena yang terjadi di deretan penjelas kejadian tersebut dan ulasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian yang berisi gambaran awal yang membahas tentang pokok permasalahan. Yang kedua, eksplanasi atau deretan penjelas, bagian yang berisi inti penjelasan tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, interpretasi, bagian yang berisi tentang pandangan atau kesimpulan penulis terhadap teks yang ia tulis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu topik dari suatu fenomena. Yang kedua, memilih judul yang menarik untuk menarik minat pembaca. Yang ketiga, buatlah kerangka berpikir. Yang keempat, mengumpulkan data yang berupa fakta maupun pendapat dari para ahli. Yang kelima, pada paragraf terakhir teks dapat diberi kesimpulan berdasarkan fakta dan buktinya.